Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Melanjutkan kemarin yang tertunda untuk menghatamkannya ya, Jeritan Malam dari Bank Metamorfosis. Buat teman-teman yang lupa dengan part sebelum ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Itu ada link yang sebelum di bagian ini. Dan sebelum itu saya harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Jeritan Malam bagian terakhir. Seakan mengerti dengan kekhawatiran yang aku rasakan, rombongan orang pintar itu melakukan sebuah ritual yang aku sendiri tidak mengerti dengan maksud dan tujuan dari gerakan-gerakan yang mereka lakukan di ritual tersebut. Tampak Pak Limbo mulai mengadakan kontak komunikasi dengan makhluk tak kasat mata itu. Saya pinta, kalian jangan ganggu keluarga ini. Segera tinggalkan tempat ini. Lama Pak Limbo terdiam. Mungkin ini adalah sebuah bentuk percakapan teraneh yang pernah aku lihat. Jangan salahkan saya jika harus mengusir kalian dengan paksa. Seiring perkataan yang meluncur dari mulut Pak Limbo, Mas Wawan dan Mas Gito mulai melakukan pergerakan seperti layaknya orang yang sedang berkelahi. Begitu juga dengan Pak Limbo. Entah aku harus berkata apa menyaksikan ini semua. Tanda-tanda kelelahan tergambar jelas di wajah orang-orang pintar itu. Nak Reza, ucap Pak Limbo dengan nafas yang masih memburu. Aku hanya bisa terdiam menunggu kelanjutan dari perkataan Pak Limbo. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mereka sangat kuat. Tapi akhirnya mereka menyetujui sesuatu agar mereka bisa meninggalkan tempat ini. Maksud Pak Limbo? Ada syarat yang mereka ajukan. Syarat? Ucapku dengan penuh keingintahuan. Iya, sebuah syarat, Nak Reza. Mereka hanya meminta sebuah sesajian untuk memudahkan mereka meninggalkan tempat ini. Sontak aku kaget mendengar syarat yang diucapkan oleh Pak Limbo. Dengan detail Pak Limbo merinci barang-barang yang harus aku sediakan dalam prosesi sesajian itu. Bagaimana, Nak Reza? Ucap Pak Limbo menunggu respon dariku. Dan sejujurnya aku bingung untuk menjawab iya ataupun tidak. Lama aku berpikir untuk memilih jawaban iya ataupun tidak. Entah mengapa, aku bisa merasakan tatapan mata Om Wisnu seperti mengisyaratkan sebuah tanda kemenangan. Apakah ada alternatif yang lain selain persyaratan yang Pak Limbo ajukan tadi? Tanyaku dengan harapan Pak Limbo mempunyai solusi yang lain. Sebaiknya kamu turuti perkataan Pak Limbo. Ini demi kebaikan kamu, kebaikan keluarga kamu, ucap Om Wisnu memotong jawaban yang akan diberikan oleh Pak Limbo. Betul, Nak Reza, ini permintaan mereka, bukan permintaan saya pribadi. Jika Nak Reza tidak mempunyai syarat-syarat sesajian yang diminta, kami sudah menyiapkannya. Perkataan yang terlontar dari mulut Pak Limbo seperti memancing munculnya berbagai macam pertanyaan di kepalaku. Dan yang paling menonjol di antara pertanyaan-pertanyaan itu adalah, bagaimana mungkin orang-orang pintar ini telah begitu siapnya mempersiapkan syarat-syarat sesajian yang diajukan makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut? Apakah mereka sudah bekerja sama? Apakah saya sedang ditipu? Apakah... sungguh semua pertanyaan-pertanyaan tersebut bagaikan duri yang menusuk-nusuk otak ini. Ucap Dedi mencoba menyadarkanku dari lamunan. Baiklah, semoga apa yang kalian katakan ini adalah solusi akhir dari semua kejadian-kejadian aneh ini, ucapku dengan rasa malu. Sungguh aku malu dengan keputusan ini. Rasanya seperti menjilat ludah sendiri. Melihat Pak Limbo yang mulai menginstruksikan Mas Wawan dan Mas Gito untuk mempersiapkan sesajian yang diperlukan untuk prosesi pengusiran ini, itu seperti menampar wajahku sendiri. Hal yang selama ini aku tolak keberadaannya di rumah ini, kini aku sendiri yang menyetujui keberadaannya. Loh, itu untuk apa lagi?
ucapku begitu melihat Mas Wawan menaiki anak tangga dengan membawa sesajian yang lain selain sesajian yang dikhususkan untuk proses pengusiran ini. Itu kita khususkan untuk para penunggu barang-barang antik yang Nak Reza koleksi. Semoga mereka bisa membantu semua prosesi ini, ucap Pak Limbo mencoba menjelaskan maksud dan tujuan dari Mas Wawan membawa sesajian yang lain ke lantai atas. Tapi, Za, diam. Kita lihat dulu apa yang akan terjadi, ucap Dedi sambil menyentak tanganku agar aku menghentikan perkataan yang akan aku ucapkan. Tidak lama kemudian Pak Limbo mulai melakukan ritualnya. Wangi aroma kemenyan mulai tercium seiring prosesi ritual yang mulai berjalan. Wajah-wajah yang penuh ketakutan seperti terhipnotis menyaksikan momen ritual ini. Detik demi detik, tubuh Pak Limbo terlihat bergetar. Tangannya seperti berusaha menarik suatu benda yang teramat sulit untuk ditarik. Hingga akhirnya terlihat ekspresi kepuasan di wajah Pak Limbo begitu melihat Mas Gito berhasil menutup botol yang berada di dalam genggaman tangannya. Semua sudah beres, Nak Reza. Nanti makhluk-makhluk ini akan kita bawa dan akan kita pindahkan ke alam barunya, ucap Pak Limbo dengan wajah yang sumringah. Entah aku harus menyikapi semua ini dengan rasa kebahagiaan ataukah dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa di dalam botol tersebut telah berada makhluk-makhluk yang selama ini telah menyebarkan terornya? Jadi, rumah ini benar-benar sudah bersih, Pak, dan saya sudah terbebas dari segala macam bentuk teror itu, tanyaku dengan penuh kecurigaan. Terlihat Pak Limbo hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Entah mengapa seiring anggukan kepala Pak Limbo, aku merasakan suhu di dalam ruangan terasa lebih hangat, jauh dari kesan dingin dan kelam. Sinar cahaya lampu yang semula meredup kini kembali memancarkan cahayanya secara normal. Ini sungguh ajaib, sangat ajaib. Adakah penjelasan logis yang bisa menerangkan bagaimana semua ini bisa terjadi? Gimana, Za? Apa aku bilang? Sakti kan? Ucap Dedi penuh dengan rasa bangga. Mungkin dia merasa semua ini terjadi karena ide briliannya. Iya, Sakti, ucapku pelan seraya menghampiri Andira yang masih terkesima dengan apa yang telah dilihatnya di depan mata. Andira, kamu gak kenapa-napa kan? Tanyaku sambil memperhatikan wajah Andira yang masih tampak pucat. Sorot matanya terlihat serius memperhatikan Pak Limbo yang tengah membereskan perlengkapan ritualnya. Sesajian yang telah digunakannya dalam prosesi ritual kini diletakkannya di sudut ruangan. Ini benar-benar sukar dipercaya, gumam Andira penuh kekaguman pada sosok Pak Limbo. Saya belum bisa mempercayai ini semua. Maksud kamu, Za? Tanya Andira. Rupanya perkataanku telah berhasil membuatnya memalingkan wajahnya ke arahku. Entahlah, saya hanya belum bisa meyakini diri bahwa semuanya ini telah berakhir, jawabku tanpa berusaha memberikan penjelasan lanjutan. Genap 2 malam setelah prosesi pembersihan yang dilakukan oleh orang-orang pintar itu, kondisi tempat tinggalku terasa aman, tanpa adanya teror-teror menyeramkan yang mengganggu kami. Melamun aja, Za. Mikirin apa sih kamu? Tegur Dedi seraya duduk di sampingku. Wajahnya masih menampakkan keletihannya. Kedua tangannya terlihat sibuk melepaskan sepatu yang dikenakannya. Andira kemana? Tumben kamu sendirian aja, tanya Dedi kembali sambil menyulut sebatang rokok. Ada tuh di dalam, lagi nonton TV sama nyokap, jawabku dengan acuh. Tatapan mataku terlalu asyik menikmati suasana taman di kala sore hari menjelang maghrib. Kapan kamu akan mulai berhenti, Dad? Jadi kamu bisa fokus membantu kerjaanku, tanyaku sambil mencoba menjelaskan beberapa proyek pekerjaan baru yang telah berhasil aku dapatkan. Aku nggak enak, Za. Itu bukan bidang pekerjaanku. Mana mengerti aku masalah pekerjaan seperti yang kamu terangkan itu. Kamu hanya perlu belajar, Dad, dan aku yakin kamu pasti bisa, ucapku mencoba memberikan motivasi kepada Dedi. Kita lihat nanti aja, Za. Tapi gimana sekarang, Za? Kamu udah percaya kan sama kesaktian orang pintar yang aku rekomendasikan itu? Udah 2 malam nih, Za. Semua terasa mana-mana aja. Terlihat senyuman di wajah Dedi
Sebuah senyuman yang mewakili sebuah perkataan bahwa aku harus bisa menerima bahwa semua hal normal yang telah berjalan selama 2 malam ini adalah buah hasil dari orang-orang pintar tersebut. Entahlah Dad, yang pasti gara-gara dalam 2 malam ini semuanya berjalan normal, prosesi pernikahan aku akan dipercepat. Mungkin kurang lebih dalam waktu 7 bulan dari sekarang aku harus segera menikah, ucapku sambil menghela nafas. Wah, asik tuh Za. Aneh kamu, mau nikah kok bukannya seneng. Kamu masih normal kan? Dengan sedikit menahan tawanya, Dedi melemparkan bungkusan rokok yang berada di dalam genggaman tangannya ke tubuhku. Sialan kamu Ded, aku lebih normal dari kamu, sungutku sambil mencoba menahan tawa. Udahlah Za, terima nasib baikmu, gak ada yang kurang dari Andira itu, ucap Dedi sambil bergegas pergi meninggalkanku. Hingga akhirnya samar-samar mulai terdengar kumandang azan maghrib. Za, udah lama nih Mama gak diimamin sama kamu. Sekalian belajar jadi imam untuk Andira, canda Mama begitu melihat kehadiranku. Baru kali ini aku melihat wajah Andira begitu tersipu malu. Om Wisnu aja mah, kebetulan ada yang mau Reza kerjakan dulu di kamar, ucapku mencoba memberikan alasan penolakan. Bergegas aku berjalan meninggalkan Mama dan Andira. Aku gak mau mendengar Mama mengulangi permintaannya untuk kedua kalinya, karena permintaan yang kedua itu pasti akan membuat aku sungkan untuk menolaknya. Ayo Za, sholat bareng, ajak Dedi begitu melihat kehadiranku di dalam kamar. Kamu duluan aja Ded, aku harus memenuhi panggilan alam dulu nih, jawabku sambil bergegas memasuki kamar mandi. Kembali aku terdiam begitu memasuki kamar mandi. Ada rasa sedih yang aku rasakan ketika aku kembali harus melakukan kebohongan demi kebohongan dari sebuah ajakan kebaikan. Sial, sampai kapan rasa takut ini menghantui aku? Aku harus berani. Seharusnya semua siksaan ini sudah berakhir seiring dengan berhasilnya prosesi penyingkiran makhluk-makhluk separat itu, ucapku dengan geram. Dengan detak jantung yang berdegup cepat, akhirnya aku beranikan diri untuk melakukan prosesi wudhu. Sebuah prosesi yang telah lama aku tinggalkan, baik itu karena kesengajaan ataupun karena siksaan yang telah aku terima. Bismillah, ucapku pelan sambil mencoba memulai berwudhu. Semua terasa lancar hingga akhirnya sampai pada tahapan ketiga di mana aku harus membasuh muka. Sebuah tahapan yang membuat detak jantungku berdegup semakin cepat. Inilah pembuktian yang harus aku buktikan bahwa semua siksaan ini telah berakhir. Bismillah. Astaga, ya Tuhan, apa sebenarnya sedang aku alami ini? Basuhan air yang seharusnya dingin dan menyejukkan sepertinya tidak berlaku bagiku. Butiran-butiran air itu bagaikan ribuan duri panas yang menghujam ke seluruh wajahku. Brengsek, makiku dengan keras sambil menyepak daun pintu kamar mandi. Za, kamu kenapa Za? Terdengar suara Dedi yang penuh kepanikan sambil berusaha membuka pintu kamar mandi. Aku nggak kenapa-napa Dad, jawabku setenang mungkin. Aku tidak ingin sekali Dedi semakin panik dikarenakan kebodohanku. Kamu kenapa Za? Tanya Dedi begitu melihat aku keluar dari kamar mandi. Dengan tersenyum dan bersikap lebih tenang, aku coba menunjukkan kepada Dedi bahwa semuanya baik-baik saja. Oh iya Dad, besok Andira beserta keluarga udah harus pulang. Kalau kamu bisa, kamu temenin aku mengantar mereka ya, ucapku mencoba mengalihkan Dedi dari peristiwa di kamar mandi. Coba nanti aku hubungin temanku ya, siapa tahu ada yang bisa gantiin kerja, jadi aku bisa nemenin kamu, jawab Dedi agak sedikit terpalingkan. Yuk makan dulu Dad, perutku udah mulai berisik nih, ajakku kepada Dedi. Tanpa menjawab apa-apa, terlihat Dedi dengan semangat melangkahkan kakinya mengikutiku. Seiring langkah kakiku yang berpacu dalam kebisuan, aku coba untuk mengingat kembali sedikit kebahagiaan yang sempat aku nikmati. Rasa optimis bahwa semuanya ini telah berakhir sempat menjadi bingkai indah yang menjadi penghias impianku akan kehidupan normal. Tapi
Semua impian itu seakan sirna dalam sekejap. Kejadian di kamar mandi itu telah membuatku untuk berpikir ulang untuk meneruskan mimpi-mimpi indah itu. "Zak, sini. Mama mau bicara." Terlihat Mama melambaikan tangannya dari ruang televisi. "Dad, kamu makan duluan aja." Seakan mengerti dengan sebuah batasan privasi. Terlihat Dedi melemparkan senyumnya ke arah Mama, lalu melanjutkan langkahnya ke ruang makan. "Ada apa, Mah?" "Besok Andira dan keluarga akan pulang. Mama berharap apa yang telah Mama dan Om Wisnu sepakati bisa berjalan dengan lancar. Tapi Mah, gak ada tapi-tapi lagi, Zak. Gak ada lagi alasan-alasan tumbal yang selama ini menjadi ketakutan kamu. Semua sudah berakhir, Zak." Seiring perkataan yang meluncur dari mulut Mama, terlihat kemunculan Bi Nani dengan membawa 2 cangkir teh manis hangat. "Bau apa ini, Bi?" tanyaku kepada Bi Nani. Begitu mendapati bau yang tidak enak di dalam ruangan ini, terlihat wajah Bi Nani menunjukkan ketidaktahuannya. "Mama bisa menciumnya kan?" "Iya, Zak. Mama sih udah mencium bau ini dari tadi. Dan Mama pikir ini hanya bau cicak mati," ucap Mama sambil mengenduskan hidungnya. Entah mengapa instingku berkata untuk mencari sumber dari semua bau ini. Hingga akhirnya aku menemukan sumber dari aroma bau tersebut. "Bi, kenapa semua sesajian ini masih ada di sini?" tanyaku kepada Bi Nani. Begitu mendapati bekas sesajian dari ritual pengusiran makhluk gaib masih terletak di sudut ruangan. Sebuah mangkuk yang menjadi wadah untuk darah ayam kini terlihat hanya menyisakan kerak-kerak dari darah ayam yang telah mengering. "Maaf Kang Reza, ini pesan dari Pak Limbo sebelum dia meninggalkan rumah ini, agar bekas sesajian ini jangan dipindahkan dulu selama 1 minggu, terang Bi Nani dengan wajah ketakutan. Ada rasa geram yang aku rasakan begitu mendengar keterangan yang Bi Nani berikan. Jangan-jangan... Seakan mengerti dengan apa yang aku pikirkan, Bi Nani segera memotong perkataanku. "Iya Kang, sesajian yang di lantai atas justru dipesan agar diganti setelah 3 hari. Jadi bekas yang kemarin juga masih ada di lantai atas. Tolong ambil semuanya, Bi, buang semuanya." Pintaku terlihat Mama ikut memperhatikan sesajian yang masih tergeletak di lantai. "Tapi Kang, Bibi takut." "Takut apa, Bi? Bukankah kemarin para orang pintar itu sudah menjamin bahwa makhluk-makhluk gaib itu udah dipindahkan? Jadi apa yang harus ditakutin lagi?" Dengan perasaan ragu, Bi Nani mulai mengambil sesajian yang tergeletak di lantai. Yang di lantai atas juga, Kang?" "Iya, Bi, yang di lantai atas juga. Semua makhluk-makhluk itu kan udah dipindahkan." "Saya pegang kata orang-orang pintar itu, Bi." Dengan langkah ragu, Bi Nani mulai berjalan ke lantai atas. Sesekali matanya melihat ke sekeliling ruangan. Aneh ya, Zak. Apa maksud orang pintar itu meminta agar sesajian itu tidak dipindahkan? Ucap Mama dengan penuh tanda tanya. Dari awal Reza udah menduga semua ini aneh, Ma. Tapi itu bukan jadi alasan buat kamu menunda pernikahan, kan? Ucap Mama sambil tersenyum, lalu berjalan menuju kamar tidurnya. Lama aku berdiri menanti kehadiran Bi Nani yang tak kunjung turun dari lantai atas. Hingga akhirnya terlihat Bi Nani menuruni anak tangga dengan membawa sebuah kantong plastik besar yang berisi sesajian. Sesekali matanya menatapku seakan-akan meminta agar aku membatalkan keinginan untuk membuang sesajian tersebut. Mendapati kenyataan, aku hanya terdiam menatap Bi Nani. Dengan langkah ragu, Bi Nani pun berjalan keluar rumah untuk membuang sesajian itu. Ada apa sih, Zak? Kok kedengarannya ada rame-rame di ruang televisi? Tanya Dedi tanpa menghentikan aktivitas makannya. Itu, Dad, Bi Nani lupa membuang bekas sesajian. Katanya pesan dari orang-orang pintar itu. Lah, terus sekarang itu sesajian kamu buang, Zak? Iyalah, apalagi coba fungsinya? Bukannya makhluk gaib itu udah dibuang oleh orang pintar itu? Dedi hanya bisa terbengong mendengar perkataanku. Yang ada hanya membuat aroma di dalam ruangan jadi gak enak. Lanjut Reza. Aduh, Zak, apa susahnya sih ngikutin apa kata orang pintar itu? Tapi ya udahlah, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa, ucap Dedi sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya enggak lah, ingat Dad, ini udah dijamin orang pintar itu. Andai terjadi apa-apa berarti mereka itu berbohong. Perkataan yang aku ucapkan
membuat Dedi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tepat jam 11 malam, suasana rumah mulai terasa sepi dari aktivitas. Hanya aku dan Dedi yang masih terjaga dalam dinginnya malam di teras depan. Sesekali terlihat Dedi menunjukkan tanda-tanda dia sudah mengantuk, walaupun berusaha ditutupi dengan canda tawanya. Hingga akhirnya terlihat Dedi terdiam seperti layaknya orang yang sedang memikirkan sesuatu. "Kenapa kamu, Ded?" tanyaku begitu melihat tidak ada lagi senyuman di wajah Dedi yang biasanya terlihat ceria. "Nggak tahu kenapa, Za. Aku sangat menikmati momen ini. Momen dimana kita duduk dalam canda tawa sebagai seorang sahabat. Momen dimana kita bisa mengenangnya andai di suatu waktu di antara kita mungkin sudah nggak ada lagi. Momen dimana kita bisa berintrospeksi satu sama lain tentang kekurangan dan kelebihan kita. Aku bangga dan menghargai persahabatan ini, Za," ucap Dedi dengan nada suara yang membawa aura kesedihan. Baru kali ini aku melihat Dedi semelankolis ini. Suatu saat dimana mungkin di antara kita udah nggak ada lagi. Entah itu mungkin aku, kamu, ataupun orang-orang di sekeliling kita. Siapapun itu, Dad, kalian adalah orang-orang terbaik yang diberikan Tuhan untuk memberi warna di dalam perjalanan hidupku. Tatapan mataku terasa kosong menatap kegelapan malam. Untuk detik ini aku berpikir bahwa suatu waktu aku akan berada di dalam kegelapan itu, di sebuah rongga tanah yang sempit dan dingin. "Sebaiknya aku istirahat dulu, Za. Sepertinya kamu belum mengantuk," ucap Dedi sambil tersenyum. "Oke, Dad, mungkin aku akan mandi dulu, mendinginkan kepala ini." Dengan terlebih dahulu menepukkan telapak tangannya ke bahuku, Dedi melangkahkan kakinya ke dalam rumah. Sementara itu di sisi lain, aku berucap pada keheningan malam. Dinginnya malam ini. Hembusan dingin angin malam ini kini semakin bertambah dingin. Seiring dengan turunnya butiran air hujan, pijaran cahaya kilat di langit seperti memberikan isyarat bahwa hujan akan turun semakin lebat. Dengan perlahan aku tinggalkan teras dan menuju kamar mandi yang berada tepat di bawah anak tangga yang mengarah ke lantai atas. Mungkin jika aku tidak mendapatkan jaminan perkataan orang-orang pintar itu, aku akan berpikir ulang untuk melangkahkan kaki ke ruang tengah, ruang di mana Mama selalu menghabiskan waktunya menonton televisi, ruang di mana terdapat piano tua yang banyak menyimpan kenangan bersama Wulan, ruang di mana deretan anak tangga yang mengarah ke lantai atas bagaikan sebuah pintu gerbang yang akan mengantarkanku pada sebuah dimensi alam yang berbeda. Sebaiknya aku putar kaset ini. Sebuah kaset yang berisi lantunan ayat-ayat suci telah berhasil menghentikan langkahku. Dalam sekejap, kini sebuah radio tape tua telah berhasil dengan sempurna memperdengarkan suara lantunan ayat-ayat suci. Dan bagiku ini adalah sesuatu yang positif. Di saat aku harus membangun kembali sebuah suasana nyaman di rumah ini. Andai Bapak masih ada, tentu aku bisa berbagi semua masalah yang aku hadapi ini. Keluhku pelan seraya melangkahkan kaki memasuki kamar mandi. Ruangan yang memang dikhususkan untuk tempat mandi ini bisa menempatkan sebuah peta berukuran besar dengan ornamen putih yang menghiasi seluruh ruangan. Sungguh, sebuah tempat yang ideal untuk menghilangkan kepenatan yang aku rasakan. Lama aku terdiam di dalam dinginnya air, mencoba mengingat kembali semua kejadian-kejadian yang telah aku lewati, baik dalam masa suka maupun duka. Hingga akhirnya mata ini mulai terasa lelah dan hendak terpejam. Mendadak aku mendengar suara lantunan ayat suci yang semula terdengar dengan volume suara yang layak diterima oleh telinga ini, kini terdengar semakin keras. Seperti ada seseorang yang dengan sengaja memutar volume suara itu pada tingkatan suara maksimal. Dan ini jelas bisa mengagetkan aku dan mungkin semua orang yang sedang terlelap di rumah ini. Belum sempat aku bangkit dari bathtub untuk mengecilkan suara volume tape tua itu, kini suasana di dalam ruangan kamar mandi menjadi gelap gulita. Terasa hening. Tidak terdengar lagi suara lengkingan tape tua itu. Aku hanya bisa terdiam di dalam dinginnya air, mencoba menduga-duga apa yang telah terjadi.
Andai semua ini disebabkan oleh lampu kamar mandi yang putus, tentu suara lengkingan tape tua itu masih akan tetap terdengar. Tapi kenyataannya yang aku dapati, suara itu sama sekali tidak terdengar. Aku bisa menyimpulkan ini adalah pemadaman listrik menyeluruh di rumah ini. Sial, makiku pelan begitu menyadari bahwa aku lupa membawa bungkusan rokok dan korek api dari teras depan. Ini benar-benar situasi yang sangat tidak aku inginkan. Terperangkap tidak berdaya di dalam kegelapan. Bayangan akan hal yang menyeramkan kini bermain-main dalam pikiranku, menyingkirkan segala hal positif yang telah aku tanamkan. Andai ini memang benar karena ulah makhluk-makhluk tak kasat mata itu, maka benar sudah dugaanku bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang pintar itu adalah sebuah kebohongan belaka. Mereka tidak mengusir makhluk-makhluk gaib tersebut. Mereka tertipu. Ataukah mereka menipuku? Brengsek. Ini brengsek. Aku harus keluar dari tempat ini. Sebelum halusinasiku bertambah gila, belum sempat separuh badanku terangkat dari bathtub, aku merasakan sesuatu yang terasa sangat dingin tersentuh oleh telapak tangan ini. Andai aku gambarkan seperti layaknya aku menyentuh pergelangan tangan seseorang. Tapi, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Aku berada di kamar mandi seorang diri, tanpa ada seorang pun di dalamnya. Di antara rasa takut yang mulai kembali bermain di hati ini, aku coba memberanikan diri untuk semakin meraba benda yang aku sentuh tersebut. Dan ini bukan halusinasiku. Ini nyata. Nyata terjadi, bisa aku rasakan pergelangan tangan itu hingga ke jari jemari tangannya. Terasa dingin, sangat dingin. Hingga akhirnya benda yang aku duga sebagai pergelangan tangan itu mulai menyentak dan melepaskan diri dari rabaan tanganku. Dalam seketika aku merasakan bulu kuduk di sekitar leherku mulai terasa menebal. Dan ini adalah sebuah pertanda akan kehadiran mereka. Yakin, Za? Ini cuma halusinasi. Ini gak nyata. Ini cuma permainan pikiran aku karena rasa takut. Belum sempat semua kata-kata positif itu mengusir semua rasa ketakutanku, kini aku kembali dihadapi sebuah kenyataan ketika aku harus kembali merasakan sebuah sentuhan di sekitar punggungku, seperti layaknya seseorang yang sedang memainkan kuku-kuku lentiknya di atas kulit yang peka. Sangat aku bisa rasakan setiap pergerakannya. Ini benar-benar persentuhan fisik yang baru pertama kali aku rasakan di rumah ini. Ini sungguh terasa ekstrim. Ini gak nyata. Ini gak nyata. Perkataan yang keluar dari mulutku terasa sulit sekali untuk diucapkan. Ingin rasanya aku menjerit dan melepaskan semua kekesalan yang aku rasakan dalam sebuah cucuran air mata. Entah mengapa, aku merasakan di setiap keberanian yang aku coba pupuk satu persatu menjadi sebuah keberanian yang kuat. Mereka selalu bisa hadir dan memberikan sebuah nuansa ketakutan, melebihi sebuah keberanian yang coba aku bangun. Mereka seperti selalu bisa mengetahui bahwa akan ada satu celah kosong yang akan bisa meruntuhkan semua keberanian itu. Di antara rasa putus asa dan rasa takut yang semakin tidak bisa aku kontrol lagi, rupanya Tuhan masih berpihak kepadaku. Terasa silau mataku menatap sinar cahaya lampu yang mulai menyala. Ini sungguh sebuah nikmat yang tidak bisa aku ukur dalam hitungan uang. Lengkingan suara lantunan ayat suci dari tape tua itu kini mulai terdengar lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan sisa-sisa keberanian, bergegas aku bangkit dari bathtub dan menuju ruang tengah untuk mematikan tape. Di antara rasa percaya dan tidak percaya, aku bisa melihat posisi volume suara yang sebelumnya hanya berada pada level normal, kini sudah berubah pada level maksimal. Ini aneh. Bagaimana mungkin suara yang terdengar sekeras ini bisa tidak membangunkan orang-orang di rumah ini? Ataukah mereka mendengar tapi takut untuk sekedar keluar kamar dan mematikan tape tua ini? Pikirku dalam hati. Sesekali mataku memperhatikan pintu kamar mandi yang telah tertutup rapat. Rasanya bentuk teror yang mereka berikan di kamar mandi itu akan terus membekas di pikiranku untuk jangka waktu yang lama. Reza, Za, suara itu, ucapku pelan tanpa berani menolehkan kepala ke arah sumber suara.
Tapi aku bisa pastikan bahwa asal sumber suara wanita itu berasal dari lantai atas. Rasanya aku tidak akan sanggup untuk menerima bentuk teror yang lain secara beruntun malam ini. Tanpa berpikir panjang segera aku langkahkan kaki menuju kamar, tanpa sekalipun memperdulikan rasa penasaranku untuk menatap sosok seperti apa yang memanggil aku itu. Tapi dari nada suaranya, aku pastikan bahwa itu adalah sosok wanita yang selalu menyerupai Wulan. Ini sungguh aku gak mengerti mengapa Wulan kini menjadi bagian dalam bentuk teror ini. Makiku pelan tanpa menghentikan langkah kaki yang terasa lambat bergerak ini. Hal positif dari semua kejadian yang aku alami malam ini adalah aku menemukan kepastian bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang pintar itu adalah sebuah bentuk kebohongan belaka. Apa yang mereka lakukan bukanlah menjadi solusi pemecahan dari permasalahan ini. Apa yang mereka katakan tentang penyingkiran makhluk-makhluk gaib itu adalah sebuah kedok penipuan untuk mencari keuntungan semata. Ritual yang telah mereka lakukan justru telah membuat kekuatan gaib ini semakin kuat. Mereka merasa menang dengan segala bentuk sesajian yang melambangkan bentuk penghambaanku kepada makhluk-makhluk gaib tersebut. Di sisi lain, "Loh, kok kamu belum tidur, Det?" Tanyaku begitu memasuki kamar dan melihat Dedi yang terdiam duduk di atas ranjang. "Ini semua gara-gara kamu, Za. Gara-gara kamu," ucap Dedi dengan nada suara meninggi. Sorot matanya terlihat tajam menatapku. "Apa susahnya sih kamu ikutin petunjuk orang-orang pintar itu, Za? Pikirkan yang lain, Za. Apapun yang kamu katakan, Det, itu bukan solusi. Justru itu menambah parah semua permasalahan yang ada," ucapku dengan geram, merasa tidak terima dengan kesalahan yang Dedi timpakan ke aku. "Sampai kapan kita akan bergantung dengan semua sesajian itu, Det? Sampai kapan?" Terlihat Dedi hanya terdiam. Sesekali matanya menatap ke arah jendela kamar. "Itu bukan sebuah proses pengusiran, Det. Itu sebuah bentuk penghambaan. Kamu tahu gak sih apa yang aku alami malam ini? Di kamar mandi ruang tengah itu, aku bisa merasakan sentuhan fisik mereka secara nyata, Det. Ini gila." Terlihat Dedi bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah jendela kamar. Jari jemari tangannya mempermainkan sebatang rokok yang belum sempat disulutkannya. Sesekali tatapan matanya memandang cermin besar yang berada di tembok kamar. Aku bingung, Za. Bingung. Aku dengar sendiri ketika suara lantunan ayat suci yang semula terdengar normal itu tiba-tiba suaranya terdengar semakin keras. Bagaimana mungkin mereka bisa nggak takut dengan semua itu? Bukankah ini karena pemikiran kita yang terlalu dangkal, Det? Kita terlalu mudah menafsirkan sesuatu tanpa terlebih dahulu memahami dan mempelajarinya. Semua nggak sesimpel itu, ucapku sambil mencoba mencari tahu kesalahan apa yang aku lakukan. Hingga akhirnya makhluk-makhluk gaib itu tidak takut dengan suara lantunan ayat-ayat suci yang aku perdengarkan. Iya juga sih, Za. Sepertinya kita berpikir terlalu dangkal. Maafkan aku, Za, jikalau telah memberikan solusi salah, ucap Dedi dengan tersenyum. Kini sebatang rokok yang berada di antara jemari tangannya telah berhasil tersulutkan. Tatapan matanya terlihat terpaku pada cermin besar. "Emangnya kamu tadi ngalamin apa, Det?" tanyaku tanpa memperhatikan Dedi yang terdiam tanpa memberikan jawaban. "Det," ucapku sekali lagi. Tapi kali ini aku melihat Dedi yang berdiri mematung dengan tatapan memandang cermin. Aku bisa melihat jari jemari tangannya yang terlihat agak bergetar. "Det, kamu gak kenapa-napa, Det?" tanyaku dengan penuh rasa penasaran. Untuk kali ini aku berjalan menghampiri Dedi dan mencoba melihat apa yang dilihatnya di dalam cermin. "Jawab, Det, kamu kenapa?" ucapku dengan nada suara meninggi. Jika aku perhatikan, tidak ada satupun yang terlihat aneh pada bayangan di cermin itu. Hanya ada aku dan Dedi yang terlihat diam terpaku menatap cermin. Za." Dengan suara terbata-bata akhirnya Dedi bisa mengucapkan sesuatu. Tatapan matanya terlihat berusaha dipejamkan. "Iya, kamu kenapa, Det? Tolong jangan nakutin aku, Det." Tinggal aku yang Dedi perlihatkan
telah berhasil membuat bulu kuduku mulai berdiri lagi. Za, tolong aku. Kali ini Dedi kembali membuka matanya. Aku bisa merasakan ketakutan yang dirasakannya. Getaran pada badannya bisa aku rasakan dengan jelas. Kamu lihat apa, Dad? Sial, jelasin sama aku. Kamu lihat apa? Di belakang kita, Za. Di belakang kita ada. Seiring dengan perkataan Dedi, aku bisa merasakan getaran badan Dedi makin terasa hebat. Aku bisa menyimpulkan apa yang Dedi lihat adalah hal yang benar-benar menyeramkan. Dengan perasaan was-was, aku tolehkan pandangan ini ke arah belakang, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya telah dilihat Dedi. Tapi hanya kekosongan belaka yang aku dapati. Gak ada apa-apa, Dad. Coba kamu lihat sendiri. Jangankan untuk menoleh. Sepertinya tatapan mata Dedi telah terpaku pada gambaran yang diperlihatkan oleh cermin besar itu. Itu wanita. Wanita apa, Dad? Ada rantai besi di kakinya, Za. Sontak aku kaget mendengar keterangan yang Dedi berikan. Aku pastikan Dedi tidak sedang berbohong, karena apa yang sedang dia lihat sekarang ini adalah sebuah bentuk penampakan yang pernah aku lihat di mes tua itu. Sadar, Dad, sadar. Itu cuma halusinasi kamu. Mencoba menunjukkan ketenangan di tengah ketakutan yang aku rasakan adalah sesuatu yang tidak mudah. Seberusaha apapun aku menunjukkan ketenangan dalam berbicara, hal itu tidak bisa menutupi ekspresi ketakutan pada wajahku. Aku nggak bohong, Za. Dia menyentuh kamu, Za. Seiring ucapan Dedi, aku merasakan hawa dingin di salah satu bagian bahuku. Kesadaran aku perlahan seperti terhisap oleh hawa dingin yang terus merasuk ke dalam tubuh. Hingga akhirnya, aku benar-benar kehilangan kesadaran. Aroma wangi bunga kemuning yang terbawa angin seketika menyadarkanku dari ketidaksadaran. Tatapan mataku terasa nanar ketika sinar cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah lubang angin dan jendela menyinari wajah ini. Terlihat seorang gadis yang terbius dalam lamunan, sepertinya tidak menyadari keberadaan aku yang telah sadar. Air. Segelas air putih yang berada di atas meja, seperti sebuah embun penyejuk di antara rasa kering yang aku rasakan di tenggorokan ini. Keinginan untuk menggapai gelas dan menghilangkan dahaga yang aku rasakan sepertinya hanyalah sebuah keinginan belaka. Za, syukur kamu udah sadar, teriak Andira dengan wajah ceria begitu menyadari aku sudah tersadar. Dengan sigap tangannya mengambil gelas yang berada di atas meja. Minum dulu, Za. Tangan kanan Andira terlihat mencoba membantuku untuk duduk. Di saat seperti ini bisa aku rasakan sisi feminim dari seorang Andira. Dari tiap tutur kata dan tingkah lakunya mencerminkan kasih sayang dan perhatiannya kepadaku. Kamu baik-baik saja kan, Za? Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Andira, memori pikiranku kembali teringat pada kejadian yang terjadi semalam. Sebuah kejadian yang mengantarkanku pada ketidaksadaran. Tatapan mataku mencari sosok Dedi yang kini tidak terlihat keberadaannya di kamar ini. Dedi, di mana Dedi? Tanyaku kepada Andira. Dedi sedang keluar sebentar, Za. Terlihat wajah Andira seperti menyimpan sesuatu yang belum sempat diutarakannya. Za, ada apa? Ucapku begitu melihat Andira yang masih ragu melanjutkan perkataannya. Kembali terlihat Andira hanya terdiam sambil mencoba mengusap tetesan air mata yang kini membasahi pipinya. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirku dalam hati. Dari ekspresi wajah yang diperlihatkan Andira, itu jelas menggambarkan bahwa telah terjadi sesuatu yang telah menyentuh hatinya hingga mampu membuatnya meneteskan air mata. Semuanya ini jelas memancing rasa penasaranku. Andira bukanlah sosok gadis yang dengan mudah meneteskan air mata. Saya ingin semuanya ini cepat berakhir, Za. Saya nggak sanggup berlama-lama dalam situasi ini, Za. Menit tiap menit yang kita lalui seperti titian waktu yang mengantarkan kita dalam sebuah kecemasan. Lama Andira kembali terdiam. Dari tatap matanya bisa aku rasakan bahwa apa yang telah diucapkannya adalah bagian dari jutaan keluh kesah yang ada di hatinya. Seperti saat ini, saya ingin ketika kamu terjaga dari tidur,
hanya sebuah senyuman kasih sayang yang akan saya lihat, bukan sebuah ekspresi wajah yang penuh dengan kecemasan, ataupun saya yang harus mengabarkan. Dira, sebaiknya kamu jujur, apa yang sebenarnya telah terjadi? Tanyaku, begitu melihat Andira yang kembali terlihat ragu, melanjutkan perkataannya. Naluriku mengatakan ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh Andira. Tanpa menunggu lama jawaban dari Andira yang masih terdiam dalam kebisuannya, segera aku beranjak dari tempat tidur untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. "Za," ucap Andira pelan, mencoba menahan laju langkahku. Tapi keinginanku sudah terlalu kuat. Langkah kaki ini tidak akan terhentikan, walaupun itu datang dari permintaan seorang Andira. Semakin besar keinginan Andira untuk menghentikan langkahku, semakin besar juga kecurigaanku akan apa yang mungkin telah terjadi di rumah ini. Seiring langkahku yang terus berjalan meninggalkan kamar dan semakin mendekati ruang tengah, semakin juga aku merasakan perbedaan. Ruang televisi yang biasanya ditempati Mama untuk menghabiskan waktunya, baik itu hanya untuk sekedar menonton TV ataupun mengerjakan rajutan tangannya, kini terlihat sepi. "Mah!" teriakku memanggil Mama dan berharap kemunculan Mama. Setelah lama menanti dan berharap sebuah balasan jawaban dari Mama yang tidak kunjung terdengar, akhirnya aku putuskan untuk menuju ke kamar Mama. Melihat Andira yang hanya berdiri terpaku di ruang TV, hatiku semakin kuat mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang terjadi di rumah ini. "Mah!" panggilku kembali begitu membuka pintu kamar. Tapi bukan sebuah jawaban yang akan menenteramkan hati yang aku terima. Kini tatapan mataku hanya menemukan sebuah pemandangan yang sangat tidak aku inginkan. Tempat tidur besar itu kini terlihat kosong. Sekosong pemikiranku yang tidak bisa menjawab apa yang telah terjadi. Mendapati Mama yang tidak bisa aku temukan di kamar ini, hanya satu nama yang terlintas di pikiranku yang bisa menjawab semua ini. "Bi Nani, Bi," panggilku dengan suara agak meninggi, tanpa berharap jawaban dari Andira. Segera aku berlari menuju ruang makan, dapur, hingga ke kamar tidur Bi Nani, dan kembali hanya ketiadaan yang aku temukan. Semua terasa lenyap, tertelan kesunyian rumah ini. "Di mana mereka?" ucapku sambil menghempaskan tubuh ini pada kursi ruang makan. Terlihat Andira berjalan menghampiriku dengan semua keraguannya. "Za," ucap Andira sambil menduduki kursi yang berada tepat di sampingku. Untuk sesaat aku hanya terdiam membisu. Masih ada rasa jengkel yang aku rasakan setelah tidak mendapati jawaban dari Andira atas apa yang telah terjadi di rumah ini. "Maafkan saya, Za. Ini saya maksud dengan ketidaksanggupan itu. Saya nggak sanggup untuk berbohong bahwa semuanya baik-baik saja sama kamu, Za," ucap Andira diiringi isak tangisnya. "Di mana Mama? Birani, di mana semuanya, Dira?" tanyaku sambil menggenggam jari jemari Andira. Aku berharap dia kuat untuk mengatakan apa yang telah terjadi. "Mama kamu, Za. Ada apa dengan Mama?" tanyaku dengan perasaan cemas, hingga akhirnya Andira bisa menceritakan apa yang telah terjadi. "Saya sudah mendengar dengan apa yang kamu dan Dedi alami, Za," ucap Andira memulai ceritanya. "Berarti semalam kamu mendengar?" "Saya mendengarnya, Za. Papa sangat marah dengan apa yang telah kamu lakukan, dengan kekeras kepalaan kamu, Za." Aku hanya terdiam dan menunggu kelanjutan dari ucapan Andira. Hingga akhirnya ketika suara azan subuh terdengar, saya memberanikan diri untuk keluar kamar, Za, dan mengambil air wudhu. Terlintas di pikiran saya untuk mengajak mama kamu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kamu tahu, Za, di saat saya mengambil wudhu itu, masih bisa saya dengar dan rasakan kehadiran mereka. "Maksud kamu?" "Iya, Za, suara celoteh anak-anak kecil dengan bahasa yang gak saya mengerti. Seperti silih berganti terdengar di antara suara langkah kaki mereka yang berlari-lari kian kemari. Belum lagi suara-suara aneh yang terdengar dari ruangan penyimpanan benda-benda antik itu." "Za," seiring ucapan Andira sorot matanya terlihat sayu menatapku. "Saya gak mau, Za, dan gak ingin menjadi sosok Ulan yang lain
yang akan menjadi bagian dari semua teror yang kamu alami ini. Enggak Dira, enggak akan pernah Dira. Saya enggak akan pernah membiarkan semua itu terjadi. Dan saya pastikan itu bukanlah Wulan, bukan. Ucapku sambil menggeleng-gelengkan kepala, mencoba membuang gambaran buruk yang mungkin terjadi pada Andira. Lantas, apa yang terjadi pada Mama Dira? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Satu bagian lagi ya, dengan durasi sama seperti ini. Saya pamit, makasih buat Bang Metamorfosis, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di bagian berikutnya.